konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Fulkon. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor induk mahasiswa 240631240005. Di sini saya akan memaparkan materi terkait konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah, yang dimana materi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi peserta didik karena pembelajaran Al-Quran dan Hadis menjadi suatu dasar pembentukan iman, akhlak, dan karakter sejak usia dini, khususnya Madrasah Ibtidaiyah. Nah teman-teman, pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan siswa. Nah, mengapa sih itu penting? Karena sejak kecil anak perlu dibimbing agar memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang baik, serta kebiasaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam, sedangkan hadis menjadi penjelas dari isi Al-Quran. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya, metode pembelajaran yang monoton, siswa mudah bosan, dan pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Padahal, dalam tahap ini, perkembangan anak memiliki karakter yang aktif, suka bermain, dan lebih menyukai pembelajaran yang menyenangkan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini menjadi pembelajaran yang aktif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu konsep dasar Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Jadi, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Nah, adapun fungsi-fungsi Al-Quran antara lain yaitu yang pertama sebagai sumber hukum Islam. Jadi, Al-Quran ini menjadi dasar aturan dalam kehidupan umat Islam. Lalu yang kedua, sebagai petunjuk hidup. Nah, Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana bersikap baik kepada sesama. Lalu yang ketiga, sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Nah, melalui Al-Quran ini, manusia dapat mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran mengajarkan tentang kejujuran, menghormati orang tua, dan saling tolong-menolong. Selanjutnya yaitu konsep dasar hadis. Hadis adalah segala perkataan maupun perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini merujuk pada penjelasan dari Al-Quran, karena tidak semua isi dari Al-Quran itu bisa dijelaskan secara rinci. Maka hadis inilah membantu menjelaskan cara penerapannya dalam kehidupan. Nah, adapun fungsi-fungsi hadis yaitu yang pertama menjelaskan isi Al-Quran, lalu yang kedua menjadi pedoman tambahan dalam kehidupan. Nah, hadis ini memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama sanad, lalu yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Nah, sanad adalah rantai orang yang meriwayatkan hadis, lalu yang kedua matan adalah isi hadis itu sendiri, sedangkan yang terakhir rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya yaitu urgensi atau pentingnya pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini sangat penting karena dapat menanamkan iman, membentuk akhlak, dan membiasakan perilaku-perilaku baik sejak usia dini. Melalui pembelajaran Qur'is, siswa tidak hanya belajar membaca Al-Quran, akan tetapi juga belajar menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berkata jujur, disiplin, menghormati guru, dan rajin beribadah. Jadi, tujuan utama pembelajaran Qur'is ini bukan hanya memahami teori saja, akan tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun ruang lingkup materi Al-Quran dan Hadis ini meliputi faktor-faktor seperti membaca, menghafal,
memahami, serta mengamalkannya. Nah, dalam tahap membaca, siswa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Lalu pada tahap menghafal, jadi siswa ini diberi surat-surat pendek maupun doa-doa keseharian serta hadis-hadis lainnya. Lalu yang ketiga, siswa memahami kandungan-kandungan dari ayat tersebut. Nah, lalu yang terakhir, siswa mampu mengamalkan pembelajaran-pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada tahap ini, anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka cenderung lebih aktif, suka bermain, mudah bosan, dan lebih suka pembelajaran visual serta praktek langsung. Selain itu, anak MI juga cenderung suka meniru. Karena itu, kita sebagai calon guru harus menjadi teladan yang baik. Adapun implikasi dalam pembelajarannya yaitu kita perlu menggunakan media menarik, memberikan contoh nyata, terus dia mengajak praktik langsung, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu pendekatan dan model-model pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini, guru menggunakan beberapa pendekatan agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan karakter anak. Nah, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, religius, humanistik, dan joyful learning. Nah, pada pendekatan saintifik ini membuat siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan menelar. Nah, pada pendekatan religius ini lebih bertujuan untuk menanamkan nilai, iman, dan akhlak. Nah, pada pendekatan humanistik memperhatikan kebutuhan dan karakter setiap siswa. Sedangkan joyful learning, nah itu lebih ke membuat pembelajaran menjadi menyenangkan agar siswa tidak mudah bosan. Nah, selain itu, pendekatan terdapat juga beberapa model pembelajaran, yaitu diantaranya discover learning, lalu yang kedua problem based learning, dan yang terakhir cooperative learning. Nah, discover learning itu membuat siswa menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajari. Terus yang kedua, problem based learning itu menggunakan masalah nyata sebagai bahan pembelajaran. Sedangkan terakhir, cooperative learning itu dilakukan melalui kerja kelompok agar siswa dapat belajar bekerja sesama dan berdiskusi dengan teman sebayanya. Nah, selanjutnya yaitu strategi dan metode pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam pembelajaran kodis ini, strategi pembelajaran harus dibuat aktif, kontekstual, dan menyenangkan agar siswa lebih mudah memahami materi. Aktif berarti siswa ikut terlibat langsung dalam pembelajaran, jadi siswa tidak hanya mendengarkan guru saja. Yang kedua, kontekstual berarti materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan menyenangkan itu bertujuan agar siswa tidak cepat bosan saat belajar, karena pada tahap itu fokus siswa hanya bisa 15 menit. Nah, jadi pembelajaran harus dibuat semenyenangkan mungkin. Nah, adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran kodis ini juga beragam, seperti metode ceramah. Nah, ini digunakan saat guru menjelaskan materi kepada siswa. Lalu yang kedua, metode diskusi. Nah, ini dilakukan agar siswa dapat bertukar pendapat dan belajar bersama teman-temannya. Nah, adapun juga metode demonstrasi ini dilakukan melalui praktik langsung, misalnya praktek wudhu, sholat, atau membaca Al-Quran. Selain itu juga ada metode hafalan untuk menghafal ayat dan hadis, serta metode drill atau latihan berulang-ulang agar siswa terbiasa dan lebih lancar dalam memahami materi. Nah, jadi dari pembahasan tadi bisa kita pahami bahwa pembelajaran Al-Quran dan hadis di Madrasah Ibtidaiyah itu punya peranan yang sangat penting, terutama dalam membentuk iman dan akhlak siswa sejak usia dini. Pembelajaran Al-Quran dan hadis ini juga bukan hanya sekedar membuat siswa bisa membaca atau bisa menghafal, tapi juga bagaimana nilai-nilai yang dipelajarinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu pembelajaran kodis ini juga perlu dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, supaya siswa lebih semangat belajar dan mudah memahami materinya. Selain itu, pembelajaran juga harus disesuaikan dengan karakter yang aktif dan suka belajar melalui praktek langsung.
Dengan pembelajaran yang baik, diharapkan siswa bisa tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya berilmu, akan tetapi juga memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.